baik banget untuk pertumbuhan tanaman atau paling banyak dicari orang. Nah, terus juga kita bisa kan tambahkan ini potongan-potongan buah, nantinya bakal digrogoti atau dimakan sama cacingnya itu. Halo Sobat Infam, kembali lagi di channel Infam. Kali ini kita akan belajar cara mengompos yang dibantu dengan cacing. Nah, penasaran kan gimana caranya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, tapi Sobat Infam pernah nggak dengar istilah casting atau vermicompost? Ada pernah dengar? Sebenarnya casting itu adalah singkatan dari bekas cacing. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutannya vermicompost atau kotoran cacing. Nah, kotoran cacing ini bisa digunakan sebagai pupuk penyubur tanaman. Nah, tapi Sobat Infam bisa juga membuat sendiri atau juga membuat yang sudah jadi. Nah, kalian bisa cek di marketplace Infam ya untuk vermicompost yang sudah jadi. Kenapa sih pupuk casting itu baik banget untuk pertumbuhan tanaman atau paling banyak dicari orang? Nah, karena pupuk casting itu mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, itu bisa menjaga kelembapan media tanam, jadinya lebih gampang mengikat air. Terus juga pupuk casting ini mengandung banyak banget unsur hara dan atau juga humus-humus yang dibutuhkan tanaman. Ada N, ada P, ada K, ada kalsium, ada Mg, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga, ini bisa menetralkan pH tanah, dan biasanya juga pupuk casting ini digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau ada tanah yang gersang atau tanah yang kurang baik, bisa ditambahkan pupuk vermicompost ini. Pupuk vermicompost ini juga mengandung banyak banget mikroba-mikroba yang baik untuk tanaman dan juga baik untuk alam. Karena mikroba-mikroba ini memecah senyawa-senyawa menjadi sederhana sehingga lebih mudah diserap untuk tanaman. Saking istimewanya, vermicompost ini dijuluki black gold atau emas hitam. Emas hitamnya para gardener ya. Nah, pupuk casting ini bentuknya tuh bulat-bulat kecil gitu ya. Terus juga itu teksturnya itu lembek dan seperti clay yang lengket gitu. Nah, secara umum pengomposan itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga teknik yang banyak orang gunakan. Yang pertama itu dengan pengomposan yang reguler. Terus yang kedua dengan vermicompost yang dibantu dengan cacing. Dan yang terakhir dibantu dengan pengomposan bokasi. Oke, kali ini kita langsung aja bahas metode pengomposan dengan cacing. Perlu diperhatiin juga bahwa penggunaan cacing untuk pengomposan ini berbeda dengan cacing tanah biasanya. Perbedaan cacing tanah dengan cacing untuk pengomposan itu benar-benar beda ya. Pertama, untuk cacing yang biasa kita temukan di kebun atau cacing biasa itu cenderung pemalas dan sifatnya itu lebih lambat dan gerakannya itu tidak agresif. Pas cacing biasa itu ngambil makanan dari atas, dia itu langsung menggali, membuat terowongan-terowongan sampai ke bawah. Nah, kalau kita taruh cacing biasa itu di bak yang gak ada bolongannya atau tertutup, itu khawatirnya cacingnya bisa stres dan mati. Makanya jangan pakai cacing biasa. Nah, tapi cacing biasa yang kita temukan itu kan buat liang-liang, buat terowongan ya. Itu mempunyai manfaat yang bagus untuk tanaman, yaitu bisa menggemburkan media tanam kita. Nah, itu keunggulannya. Sedangkan cacing untuk composting itu sifatnya itu lebih agresif dan dia itu gerakannya itu lebih gesit dan lebih cepat gitu. Jadi pas kita kasih makanan ke atas, di atas dia itu bakal langsung menuju ke atas dan langsung makan. Jadi sifatnya itu lebih lapar gitu. Jadi kalau kita pakai cacing yang khusus composting itu jadi lebih mudah dan jadi lebih terkontrol gitu. Tinggal kita tambahin makanan aja di atasnya. Nah, untuk jenis cacing yang digunakan untuk composting itu banyak banget ya. Yang pertama ada tiger worm, dan juga ada red wickless, terus juga ada Indian blues, terus juga ada red worm, dan juga yang terakhir ANC. Nah, yang ANC ini lebih banyak dibudidayakan oleh pembudidaya di Indonesia. Kepanjangannya itu adalah Africa Nightcrawler. Untuk cara buat vermicompost ini, kalian perlu menyiapkan beberapa bahannya. Yang pertama, siapkan wadahnya dulu. Kalian bisa menggunakan bak ataupun ember ya. Yang kedua adalah daun-daun kering kayak gini. Kalian bisa pakai daun-daun kering. Terus juga ada daun-daun basahnya atau daun yang masih hijau. Nah, kayak gini. Nah, terus juga perlu tambahin pupuk kompos yang hampir setengah jadi sih. Kalian bisa gunain yang kompos yang sudah jadi atau bisa juga yang setengah jadi kayak gini. Terus yang selanjutnya adalah tanah. Ini sebagai tempat atau rumah dari cacingnya. Dan yang terakhir nanti kita perlu siram
ini dan juga ditambahkan kokopit. Nah, ini jadi tadi ketinggalannya, kita juga perlu nyiapin kain. Nah, kain ini ditaruh di paling alas atau dasar dari baknya itu. Nah, fungsinya itu untuk menjaga kelembapan media kompos. Nah, untuk lapisan yang pertama, kita ini harus menambahkan kompos yang setengah jadi ya. Atau bisa kalian juga gunain kompos yang sudah jadi. Nah, kompos ini fungsinya untuk sebagai makanan cacing nantinya. Jadi kita tambahin dulu. Tapi hindari kompos-kompos yang ada dagingnya ya, karena ini bisa mengundang bau nanti kalau masukin kompos yang berdaging. Nah, terus kita langsung masukin ya sampah-sampah keringnya. Masukin sampai rata. Kalau sampah kering udah, selanjutnya kita tambahin tanah kering ya, sampai rata, sampai tertutup. Jadi ini dibuat beberapa lapis ya. Terus kita tambahin kokopit atau serbuk dari sabut kelapa, main sampai rata ya. Kalau udah, kita tambah daun basahnya atau daun hijau. Oke, terus selanjutnya kita harus cipratin dengan air ya. Kalian bisa gunain air biasa ataupun air jam beras ataupun mol ya. Nah, fungsinya air ini untuk melembabkan adonan composting kita. Nah, ini juga fungsinya sebagai syarat hidup cacing. Karena cacing itu kan bernafas dari kulit ya. Jadi kulitnya itu harus senantiasa lembab. Kita harus jaga kelembapannya. Nah, kalau medianya ini kekeringan, cacingnya itu bakal susah nafas. Akhirnya cacingnya itu jadi kurang gesit ya. Terus kayak lemes gitu. Jadinya nggak mau makan. Nah, ini part yang paling unik nih. Kita masukin cacingnya, cacing khusus kompos ya, ke dalam media composting ini, vermicompost. Nah, walaupun cacingnya ini kita taruh di bagian atas sendiri atau di bagian paling atas, tapi cacingnya ini tetap bakal bisa menggali sampai bawah. Nah, jadi jangan khawatir ya. Walaupun taruh di atas, tapi tetap bisa masuk sampai ke bagian bawah. Sebar sampai merata. Nah, kalau udah selesai, ini composting atau vermicompostnya ini kita taruh di tempat yang teduh. Nah, terus juga perhatiin kalau kita kasih makannya itu jangan makanan yang seperti kulit-kulit bawang kayak gitu ataupun bahan-bahan yang seperti kulit jeruk. Nah, itu atau buah-buah jeruk itu jangan, karena itu sifatnya itu asam. Cacing itu nggak suka yang asam-asam lah kayak gitu. Nah, walaupun sudah terlanjur kita berikan kulit bawang ataupun kulit jeruk, itu walaupun dimakan sama cacingnya, tapi itu sebenarnya bukan makanan kesukaan cacing gitu. Nah, itu juga bisa membuat pH-nya dari ini itu menjadi asam. Kalau sudah terlanjur gitu, kalian bisa menetralkan dengan menambahkan bubuk cangkang telur atau egg shell kayak gitu. Nah, ini kita biarkan 1 minggu dulu, jangan ditambahkan bahan-bahan lainnya ya. Setelah 1 minggu, baru bisa kita aduk ini vermicompostnya. Nah, tujuannya agar memberikan ruang oksigen itu masuk sampai ke dalam bawah, sampai ke dasarnya. Nah, terus juga fungsinya biar adonan vermicompost ini matang ataupun pembusukannya itu merata. Nah, kita kan melakukan proses pengkomposan ini kan secara aerobik ya, yaitu yang membutuhkan oksigen. Nah, kalau sampai kekurangan oksigen, maka yang bekerja itu adalah bakteri-bakteri yang bekerja tanpa oksigen. Nah, khawatirnya kalau sampai itu terjadi, itu bakal menimbulkan bau amonia atau bau yang busuk kayak gitu. Nah, ini adalah contoh vermicompost kita yang udah hampir 1 minggu ya. Kalau udah gini tinggal kita maintenance aja. Jadi kita aduk tiap minggu, terus juga kita jaga kelembapannya, apakah kurang basah ataukah basah banget. Nah, kayak gitu. Kalau kurang basah ya kita tambahkan air ataupun pakai mol, mikroorganisme lokal. Nah, terus juga kita bisa kan tambahkan ini potongan-potongan buah.
nantinya bakal digrogoti atau dimakan sama cacingnya itu. Nah, sebenarnya kalau kita nyiram itu yang bagus memang pakai MOL ya, atau mikroorganisme lokal, atau E4 lah yang kalian tahu. Nah, itu karena dalam E4 itu udah mengandung bakteri-bakteri yang bisa bekerja untuk menguraikan kompos ini. Jadinya kalau kita pakai MOL itu bisa mempercepat pembusukan kompos. Tapi kalau nggak ada MOL, kalian gunain air biasa aja. Yang penting kelembapannya itu terjaga. Jadi vermicompost yang sudah jadi atau sudah matang itu biasanya berwarna coklat kehitaman, atau ada juga yang warnanya itu hitam banget kayak gitu. Nah, terus juga bahan-bahan yang kita masukkan itu udah berubah menjadi tanah. Bukan berupa sampah-sampah yang dulu. Terus juga baunya itu udah jadi bau tanah, bukan bau sampah kayak gitu ya. Pas kita panen vermicompost itu jangan langsung digunain, harus kalian angin-anginkan dulu supaya proses pengomposan ini terhenti. Dan juga kompos yang baru jadi itu kan sifatnya lembab dan juga itu bisa panas, jadi harus didinginkan dulu supaya tanamannya itu nggak terbakar ataupun cacat nantinya. Jadi bukannya tanamannya malah subur, tapi malah rusak karena gara komposnya yang nggak didinginkan dulu. Nah, apakah kalian Sobat Infam ini tertarik untuk mengkompos dengan menggunakan cacing? Nah, menarik kan? Lalu kalian coba di rumah, karena ini bahan-bahannya sederhana banget. Nah, sekian penjelasan vermicompost dari Minfarm. Like, komen, dan share video ini biar menyebar ke seluruh orang. Terima kasih dan salam.